sebelum bergerak, sebelum Rasulullah SAW bergerak. Tampaknya Mekah ini gelap aja sudah, nggak ada kebaikan, gelap. Masjidnya aja isinya berhala. Sudah nggak ada baiknya. Tapi setelah bergerak ternyata ada intan yang luar biasa, namanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ada intan yang terpendam yang luar biasa, namanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Ada intan mutiara yang luar biasa, Utsman ibn Affan Dzun Nurain radhiyallahu ta'ala. Ada berlian yang luar biasa, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Kapan itu muncul? Setelah Nabi bergerak. Itu bukan asalnya jelek jadi baik orang-orang itu semula kan. Orang tuh baik itu asli kok sebetulnya itu. Sebelum lahir itu sudah ditulis baik tidak itu. Cuman belum tampak karena belum diudek tadi itu. Insyaallah kan. Maka kita udek, umat ini kita udek. Nanti Allah akan tampakkan mutiara-mutiara itu ternyata di mana-mana. Kalau kita diam, perasaan kita jenenge wali-wali zaman biyen. Ada orang-orang soleh, ada wali-wali Allah di zaman dulu. Kalau zaman sekarang nggak ada. Itu tipuan setan masih banyak. Tapi tertutup. Karena apa? Suasana dakwah ini tidak ada. Nanti kalau suasana dakwah ini dihidupkan dengan sungguh-sungguh, Allah ketampakkan lagi itu. Dan Nabi sudah menyatakan itu wali-wali akan tetap ada sampai kiamat. Ada 40 wali yang namanya wali abdal, itu akan terus sampai hari kiamatnya, ada terus. Tapi di mana mereka itu? Terpendam. Intan-intan itu terpendam, nggak tampak lagi. Barokahnya tidak bisa nyambung kepada umat. Kenapa? Karena umat tidak nyambung dengan mereka. Ibaratnya ini, umat ini seperti jasad yang satu, tapi terpotong kakinya, terpotong tangannya. Bagaimana bisa nyambung? Darah nggak bisa ngalir. Karena apa? Pedot. Dan nanti kalau disambung lagi, di silaturahmi disambung lagi, tangan disambung lagi, kaki disambung lagi, darah mengalir lagi, maka ternyata kebaikan-kebaikan itu banyak sekali di kalangan umat ini. Maka inilah pentingnya bergerak semua malaikat. Maka semua kita bergerak semua malaikat. Baik bergerak di makomi kita maupun bergerak keluar. Nabi bergerak di makomi beliau 13 tahun di Makkah Al-Mukarramah. Selama 13 tahun itu beliau keluar cuma sekali aja ke Taif. Beliau gerak di makomi aja. Dari gerak makomi beliau ini maka muncullah orang-orang istimewa, as-sabiqunal awwalun. Ini semua hasil makomi mereka. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Bilal, Sa'ad bin Waqqas, Abu Ubaidah ibn Jarrah, Sa'id ibn Zaid, Abdurrahman ibn Auf. Tokoh-tokoh sahabat itu hasil makominya Rasulullah di Mekah 13 tahun itu. Yang akhirnya dikirim ke seluruh dunia, menyebarkan agama ke seluruh dunia itu adalah orang-orang hasil makomi ini. Maka kalau orang itu nggak ada makominya, ya ini ibaratnya nggak punya sawah kok mau jual berasnya siapa? Maka makomi kita pentingkan, mulai kan, insya Allah. Ini mau wasi itu, mau wasi orang-orang setahun mau wasi hari ini. Coba kamu pikirkan, tokoh-tokoh sahabat hampir semua hasil makominya Nabi. Hampir semua, tidak 100%, tapi hampir semua. Ini yang orang Mekah.
Madinah juga begitu. Madinah itu tokoh-tokohnya, tokoh 12 tokoh itu Sa'id bin Ubadah, Sa'ad bin Mu'ad dan lain-lain sebagainya, Usaid bin Khudair, tokoh-tokoh Madinah hampir semua juga hasil makominya Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala dengan bimbingan Rasulullah SAW. Jadi tokoh-tokoh itu semua hasil makomi malaikat. Hasil-hasil intikoli itu telah menyebarkan agama kemana-mana, tapi tokoh-tokohnya orang makomi. Hasil makomi tokoh-tokoh itu, baik tokoh-tokoh Mekah maupun tokoh Madinah, tokoh Muhajirin maupun tokoh Ansor. Assalamualaikum. Ini hasil makomi Pak ini. Hasil makomi itu ngantuk. Maka makomi itu penting gak malaikat? Makomi ini sulit atau mudah? Sulit atau mudah makomi itu? Kalau Allah mudahkannya mudah. Katanya orang-orang tua kita, makomi itu mudah kalau pikir kita ini mau ikram sama orang, maka jadi mudah. Kalau pikir kita bagaimana orang ikram sama kita, jadi susah. Kenapa makomi? Oh ya, sulit Pak makomi. Makominya gimana toh? Makomi ikram sama orang, apa makomi untuk diikram orang? Kalau pikir kita mau ikram orang, siapa yang orang yang tidak mau diikram? Kita datang pada orang-orang, ikram mereka, kasih hadiah pada mereka, berbuat baik pada mereka, bantu kerja-kerja mereka. Ada orang yang marah kira-kira? Insya Allah jarang, kecuali orang gila aja. Di Indonesia loh ini. Kalau Rasulullah berbuat baik sama orang, orang pada marah. Ini zaman awal-awal, ini sudah mujahadahnya orang-orang dulu. Kalau kita di Indonesia ini asalkan mau buat baik aja, nggak ada orang nolak. Tapi kalau pikir kita bagaimana orang tunduk sama saya, bagaimana orang jadi santri saya, nah ini bukan kiai mau jadi ingin punya santri, ini orang pada marah. Pikir kita supaya itu mudah, ikram sama orang, ikram. Pikirnya hari-hari, saya hari ini mau ikram orang-orang saya, orang-orang tetangga saya, orang-orang masjid saya, orang kampung saya. Nanti kan makomnya mudah. Kalau pikirnya sudah ikram, hati sudah bersambung, insya Allah kerja-kerja yang lain itu mudah. Apalagi cuman waktu 4 bulan 40 hari, anaknya pun dikasihkan kalau sudah senang itu. Insya Allah boleh kan? Tapi kalau nggak mau ikram, anaknya sudah dikasihkan pun ditarik lagi. Ditarik lagi. Saya tidak punya menantu kayak kamu, sumpah saya. Mana anak saya? Balikkan. Kamu pergi sana. Betul nggak teman-teman? Ini kalau sudah senang, anaknya pun diserahkan. Kalau sudah tidak senang, yang sudah dikasihkan pun tarik lagi. Nah ini sudah punya anak, bagaimana ditarik lagi? Anak-anak apa? Pokoknya saya nggak senang lihat kamu itu. Maka lihatlah perkawinan Rasulullah. Itu mertua-mertua Rasulullah itu asal mulanya banyak yang musuh-musuhnya Rasulullah, tapi begitu dikawin anaknya sama Rasulullah, langsung mertuanya jadi orang Islam. Abu Sufyan itu nggak ada perang kecuali mesti mimpin pertempuran merangi orang Islam. Anaknya dikawin sama Rasulullah, namanya Ummu Habibah. Langsung Abu Sufyan ini sudah nggak ada semangat lagi untuk memerangi orang Islam.
lama-lama masuk Islam. Ya. Maimunah radhiyallahu ta'ala anha, ini beliau ini punya saudara di Taif. Orang Taif itu dulunya itu marah terus sama Rasulullah. Setelah Maimunah dikawin, maka sudah mereda marahnya itu. Lama-lama pada masuk Islam semua. Dan banyak lagi ceritanya, ini panjang, di dalam sejarah itu panjang.